Assalamualaikum. Hai teman-teman, gimana kabarnya? Sehat-sehat semua kan? Kenalin dulu, nama saya Wisnu Ariwibowo. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 4B. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tata cara merawat jenazah, mulai dari memandikan jenazah, kemudian mengkafani jenazah, dan mensolati jenazah, yang terakhir yaitu menguburkan jenazah. Jadi mari perhatikan baik-baik ya teman-teman. Nah, kita mulai dari memandikan mayat. Nah, bagi kita yang memandikan mayat itu ada keutamaannya. Dijelaskan dalam sebuah hadis yang begini. An Abi Rafi'in radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ghassala maitan faqatama alaihi ghufarahu arba'ina kabiratan wa man hafara li akhihi qabran hatta yajinahu wa ka'annama askanahu maskanan hatta yu'as. Yang artinya, siapa yang memandikan mayat lalu dia menyembunyikan aibnya, Allah ampuni dia 40 dosa besar. Dan siapa yang menggali kuburan untuk saudaranya hingga dikuburkan, maka seakan-akan ia telah memberikan tempat tinggal hingga dia dibagikan. Ya, jadi kalau ada saudara kita yang meninggal dalam masa-masa mengurusnya, karena sudah disiapkan pahala yang banyak. Kemudian siapa sih yang dimulangkan untuk memandikan mayat? Jadi syarat-syaratnya itu yang pertama ialah seorang muslim. Kemudian sunahkan juga orang-orang yang terpercaya, amanah, dan mengetahui hukum-hukum memandikan mayat. Kemudian jika yang meninggal adalah laki-laki, maka yang memandikannya juga harus laki-laki. Tidak dimulangkan bagi wanita untuk memandikannya kecuali untuk istrinya. Kemudian jika yang meninggal adalah perempuan, maka yang memandikan juga harus perempuan. Boleh laki-laki, tapi harus suaminya. Tapi ada ketentuan, misalkan yang meninggal adalah anak kecil di bawah usia 7 tahun, maka baik laki-laki maupun wanita boleh itu untuk memandikan. Nah, sekarang kita masuk ke cara mandiin jenazah. Yang pertama nih, menaruh mayat di tempat yang tinggi supaya memudahkan untuk membasuhnya dengan air. Kemudian yang kedua, melepaskan pakaian mayat lalu ditutup dengan kain agar auratnya tidak terlihat, kecuali anak itu. Jadi dilepas itu biasanya ditutup dengan jarik atau jarik lah. Kemudian orang yang memandikan mayat, yang memandikan mayat itu sebaiknya memberikan sarung tangan yang tadi itu. Nah, itu dipakai terutama ketika menggosok aurat si mayat. Jadi dipakai sarung tangan karet itu, pakai karet. Kemudian selanjutnya itu mengurut perut si mayat dengan pelan untuk mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada dalam perutnya, kecuali perut perempuan yang hamil. Kemudian memulai membasuh anggota badan si mayat sebelah kanan dan anggota tempat tidur. Kemudian membasuh seluruh tubuh si mayat dengan rata 3 kali, 5 kali, 7 kali, atau lebih dengan bilangan ganjil. Di antaranya dicampur dengan daun bidara atau yang sejenisnya dapat menghilangkan kotoran di badan mayat seperti sabun, sampo, dan sebagainya. Itu di sabunnya ya kotorannya. Nah, kemudian menyiram mayat berulang-ulang hingga tubuh mayat itu benar-benar bersih. Waktu menyiram, tutuplah lubang-lubang tubuh mayat agar tidak kemasukan air. Jadi pas menyiram itu jangan langsung biru-biru, jangan. Lalu videonya ditutup biar ada kemasukan air. Walaupun nggak bisa keselak, tetap ditutup. Kemudian jangan lupa membersihkan rongga mulut mayat, lubang hidung, lubang telinga, kuku, dan lubang-lubang yang lain. Jadi itu dibersihin semuanya. Agar bersihnya semua lubang yang ada di tubuh manusia itu dibersihkan. Kemudian yang selanjutnya nih, yang terakhir, siram dengan larutan kapur atau kapur baris itu biar wangi lah, biar
atau cendana. Untuk mayat perempuan nih, khusus mayat perempuan, setelah rambutnya diurai dan dimandikan, hendaknya dikeringkan biar semacam batu. Lalu jika lapang menjadi 3 itu satu ini ya pokoknya dikeringkan biar kering rambutnya, kayak orang keramas itu biasanya dibersihkan. Setelah selesai dimandikan badan mayat, kemudian dikeringkan menggunakan anduk biar seger. Ini tuh biar gak basah gitu. Jadi seperti itu kalau teman-teman mandikan. Nah, kalau tadi kita udah belajar memandikan, sekarang kita masuk ke cara mengkafani jenazah. Yang pertama alat-alat yang dibutuhin ini, pertama kain kafan, kemudian kapur, barus, kemudian kapas, dan hasilnya wangi-wangian dan juga sisir. Nah, cara untuk mengkafannya yaitu pertama taruh talinya itu berasal dari kain kafan sebagai 7 lagi. Jadi pertama ditaruh talinya, setelah ditaruh kemudian bentangkan kain kafan dengan susunan antara lapis pertama dengan lapis lainnya tidak bertumpuk sejajar, tetapi ditumpangkan sebagian saja. Dengan lapis ketiga bentangkan dengan lapis jadi itu di satu kemudian yang kayak gini. Jadi kayak gitu. Kemudian di kain kafan itu ditaburkan kapur bagus. Kemudian letakkan kain surban atau kerudung yang berbentuk segitiga dengan bagian ketupat untuk leher mayit. Bagian sisinya digunting dan balikan ke atas. Kemudian bentangkan kain sarung di tengah-tengah kain kafan. Kain sarung ini diberikan pada bagian padat mayat. Jadi misalnya seperti ini, letakkan saja di sinilah. Kemudian bujurkan kain cawat di bagian tengah untuk menutup al-khitam mayit. Kemudian habis sudah tersusun itu, kemudian diletakkan mayit di atasnya. Dan setelah diletakkan, kemudian disisir rambutnya, kemudian pasang tadi kening cawat itu dipasang, kemudian ditali, kemudian tutup lubang hidung dan lubang telinga dengan kapas. Yang jangan sampai masuk mayit dibuang. Kemudian sedekapkan kedua tangan mayit dengan tangan kanan di atas tangan seperti orang sholat disebutkan. Kemudian tutup kesendian mayit dengan kapas-kapas yang bilang tidak beri kapur halus dan tidak ada yang diharuskan seperti sendi jari kaki, mata kaki, dan lain-lain. Kemudian lipat kain sarung yang sudah disiapkan, kenakan baju yang sudah disiapkan dengan cara bagian sisi yang telah tinggalkan di atas dada yang tadi naikkan bagian. Kemudian lipat kain kafan dan baju itu dilingkarkan seluruh ke seluruh tubuh mayat selapis demi selapis, kemudian ditarik ujung atas kepala dan ujung bawah kaki. Kemudian talikan dengan tali-tali yang sudah disepakatinya. Dan tali-tali tadi itu kan ada 7 tuh. Bagian-bagiannya yang pertama bagian atas kepala. Jadi ditali, kemudian bawah dagu, kemudian bawah tangan, kemudian disiapkan ini, dan bagian pantat, bagian lutut, bagian petis, dan bagian bawah telapak kaki. Jadi seperti itu kan. Nah teman-teman, kalau dia udah memandikan, kemudian kafani, sebenarnya yaitu mensolati. Nah, cara mensolati jenazah yang pertama yaitu menghadap kiblat, kemudian membaca niat. Jadi itu seperti ini ya. Di sini. Kalau yang meninggal laki-laki, niatnya usolli ala hadal mayyiti arba'at takbiratin qadhal kifayati makmuman billahi ta'ala atau imaman billahi ta'ala. Kemudian jika yang meninggal adalah perempuan, niatnya yaitu usolli ala hadhil mayyitati arba'at takbiratin qadhal kifayati makmuman billahi ta'ala. Dan setelah itu takbir Allahu Akbar, kemudian membaca Al-Fatihah. Setelah Fatihah selesai, takbir lagi Allahu Akbar, kemudian membaca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, atau yang lebih lengkapnya seperti kalau pas sholat itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sampai tidak alamnya kami wajib. Kemudian takbir lagi Allahu Akbar,
Setelah takbir yang ketiga ini kemudian membaca doa, Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ini doa yang paling minimal ya. Kalau tadi yang laki-laki, kalau perempuan, Allahumma fir laha warhamha wa'afihi wa'fu anha. Atau yang lebih sempurna bunyinya seperti Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waqrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waqsilhu bil ma'i was salji wal baradi wa naqqihi minal khotoya kama yunaqqal sawbul abyadu minad darasi wa abdiluhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa qihi fitnatal qabri wa adzaban. Kemudian takbir lagi, Allahu Akbar, takbir yang terakhir, kemudian membaca doanya yaitu Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Kemudian selesai dan membaca salam. Salamnya itu biasa hadap kanan hadap kiri, bunyinya tapi beda, enggak kayak sholat biasa. Salamnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya seperti itu. Jadi gitu teman-teman, tentang cara sholat jenazah. Nah, sekarang kita masuk ke cara merawat jenazah yang terakhir, yaitu dengan menguburkan jenazah. Jadi mengubur jenazah dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, jenazah dikubur dalam sebuah lubang dengan kedalaman setinggi orang berdiri dengan melambaikan tangan ke atas, ukurannya segitu, dan dengan lebar seukuran 1 zira lebih 1 sikal. Kemudian setelah jenazah diletakkan, kan dimasukkan ke lubang. Setelah diletakkan secara pelan di dasar kubur, disunahkan pula untuk melepas tali ikatannya dimulai dari kepala. Nah, ada mitos nih, misalnya nggak dilepas bakal gentayangan, tapi mitos itu salah. Bisa tidak dilepas tidak apa-apa. Kemudian tapi sunnah lebih baik dilepas. Dan akan lebih baik pula jika yang meletakkan dan meluruskan jenazah di ruang kubur adalah orang laki-laki yang paling dekat dan mengiringi mayit pada saat itu. Pada saat meletakkan di liang lahat disunahkan membaca Bismillahi wa ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian nih wajib memiringkan jenazah ke sebelah kanan atau menghadap ke arah kiblat. Sekiranya nih jenazah tidak dimiringkan dan terlanjur dikubur, wajib digali kembali dan diarahkan ke arah kiblat. Jadi seperti itu teman-teman cara mengubur jenazah. Nah, itu tadi teman-teman video tentang cara merawat jenazah, mulai dari memandikan, kafani, maslabi, dan mengubur jenazah. Sekiranya banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.